Banyak yang bingung mau investasi saham, mulai dari mana? Pengennya langsung bisa gitu, langsung untung ya kan? Saya akan kasih tahu caranya, bukan dari yang harus Anda lakukan ketika berinvestasi, bukan cara analisis saham, tapi dari hal yang gak boleh Anda lakuin. Kalau mau bertahan di pasar modal, jangan pernah ngelakuin hal ini, dijamin auto miskin. Sebelum itu, saya mau cerita tentang tokoh investor legend, namanya Peter Lynch. Peter Lynch adalah seorang investor manajer Fidelity Magellan Fund di tahun 1977. Dia ngelola uang dari 270 miliar menjadi 210 triliun rupiah hanya dalam 13 tahun. Anda mau tahu seberapa besar 210 triliun di tahun 1977? Lebih besar daripada pendapatan bruto milik Malaysia dan Singapura digabung jadi satu. Yang lebih keren daripada itu adalah Lynch berkata bahwa investor individu tanpa background apapun soal saham bisa mengalahkan manajer profesional seperti saya. Awalnya saya mengira Lynch berkata seperti itu untuk marketing buku yang ditulis. Setelah saya baca bukunya dan saya pahami, oh ya, masuk akal juga ya yang dia bilang. Kemudian 5 tahun saya mempraktekkan ajaran Peter Lynch, memang mungkin. Bahkan investor perorangan seperti saya bisa dapat untung lebih dari 100% di beberapa saham seperti Prodia, Resource Alam, Temas, Indorama, Bara Multi Sukses Sarana, MBHP, dan lain-lain. Return saya dalam 5 tahun terakhir tidak pernah kalah dengan asset manager. Oleh karena itu, Lynch lebih digemari oleh investor Indonesia. Caranya berbeda banget dengan cara Warren Buffett yang mencari saham dengan moat yang lebar, dengan harga yang wajar, valuasi terus naik, kemudian investasi seumur hidup. Tapi kita di Indonesia bos, harus sadar kita bukan negara barang dan jasa seperti Amerika. Indonesia adalah negara komoditas. Cara memperlakukan saham komoditas berbeda dengan produk jasa. Kalau Anda belum baca bukunya Peter Lynch, pasti Anda nggak tahu gimana cara memperlakukan saham komoditas dengan baik. Contoh, investor Indonesia dengan aliran Lynch adalah Benik. Investasi pada dasarnya adalah manajemen risiko. Kalau Anda bisa manajemen risiko Anda pasti bisa berinvestasi. Dalam berkendara selalu ada jargon safety first. Kalau dari titik A ke titik B, Anda bisa sampai 30 menit dengan kecepatan 200 km per jam atau 4 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Mana yang peluangnya lebih tinggi kena kecelakaan? Pasti yang kecepatannya 200 km per jam. Manage your downside first, upside will follow. Minimalkan kerugian Anda dulu, maka keuntungan akan mengikuti. Cuma itu kok rumusnya. Bicara minimalkan kerugian, ini hal-hal yang harus Anda hindari ketika investasi saham. Pertama, beli saham kok model kata orang. Jangan pernah sekalipun beli saham A, saham B, saham C hanya karena kata orang. Hal-hal yang harus Anda semua mengerti adalah di saat Anda menanyakan, Bang, emiten apa yang bagus untuk invest? Bang, saham yang bisa cuan banyak dalam waktu dekat nanti apa? Dan sebagainya. Maka pastinya orang yang Anda tanyakan tersebut akan bias dengan saham-saham mereka dan bahkan merekomendasikan Anda untuk beli saham pilihan mereka. Permasalahannya ada di mana? 1. Seringkali saham rekomendasi mereka belum tentu benar-benar bagus. Dan saya rasa Anda semua sudah pernah melihat orang-orang yang merekomendasikan saham-saham tidak jelas. Kedua, seringkali orang yang memberikan rekomendasi saham ke Anda belum tentu benar-benar jago analisa. Apakah sampai di sana? Saya rasa enggak. Saat Anda beli saham A, B, C, D dengan modal keyakinan kata orang dan Anda nggak tahu apa-apa tentang perusahaan tersebut, maka apabila sahamnya turun 10% saja, hampir sangatlah mungkin Anda akan ketar-ketir dan bahkan tidur pun nggak bisa tenang. Apakah sampai di sana? Tentu enggak. Di saat Anda nggak tenang atau ketar-ketir karena saham yang Anda beli minus, maka hampir sangatlah mungkin Anda akan melakukan kesalahan dengan cara cut loss tanpa dasar yang kuat. Orang-orang cut loss dengan alasan yang jelas, mungkin karena perusahaannya sudah berubah kinerjanya, mungkin ada suatu hal yang menurunkan valuasinya, dan lain-lain. Tapi masa Anda maunya cut loss cuma karena ketar-ketir nggak tenang hold sahamnya? Kedua, ini hal yang jangan kamu lakukan ya. Beli saham karena FOMO. Berapa kali influencer ngasih advice ngawur yang nyuruh investasi kripto di tahun 2022 sebelum Fed naikin suku bunga. Mau invest di aset tanpa underlying aset di masa hawkish Fed? Mau miskin? Atau mau ikuti sarannya yang ini? Saya nggak bakal dapat saham growth di harga yang semurah ini kalau ngikutin dia. Hype saham Goto oleh para influencer yang bahkan Telkom beli saham Goto. Ini kan wow gitu ya, perusahaan telekomunikasi kok investasi? Sudah di luar kewenangannya gitu. Kena kan sekarang? Belum lagi ide X30 yang memasukkan Goto, yang bikin para praktisi pasar modal gemas. Dalam buku Lynch, ada teori koktail.
Kalau di pesta tersebut lebih banyak bicarain si koktailnya ini daripada saham, berarti ini saatnya bagus buat investasi saham. Saham-saham banyak yang murah. Yang bahayanya kalau sampai banyak yang bicarain saham. Orang sekeliling Anda yang nggak ngerti saham, tiba-tiba bahas saham. Anda mesti khawatir. Kalau kita balik ke sejarah tahun 1930, krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah manusia disebabkan oleh influencer. Pom-pom saham meskipun saham tersebut sudah naik di atas valuasinya, kemudian influencer bilang, "Gak apa-apa, nanti pasti naik." Memang beneran naik, tapi naiknya tanpa underlying aset yang jelas, maka terjadilah bubble. Aset bubble nasibnya cuma satu, pecah dan kembali ke harga wajarnya. Oleh karena itu ada undang-undangnya, pom-pom saham nggak diperbolehkan, bahkan berujung penjara. Berpendapat tidak dilarang di negeri ini dan sah-sah saja. Influencer A berpendapat bahwa saham A, B, C adalah saham yang bagus atau tidak bagus, sah-sah saja, tidak masalah. Tapi ada baiknya sebelum Anda benar-benar beli emiten tersebut, maka Anda harus mengerti alasan orang tersebut mengatakan bahwa emiten tersebut bagus atau tidak bagus. Dan Anda pun tentunya harus ikut lakuin PR Anda sebagai investor, buat cross-check apakah omongan influencer tersebut betul-betul sesuai fakta. Kemudian, sebenarnya membeli saham dengan modal analisa influencer itu boleh-boleh saja. Mengingat mungkin Anda bakal dapat analisa yang Anda lewatkan, kemudian memangkas waktu analisa Anda. Kemudian pengalaman orang yang full time di saham lebih banyak ketimbang pengalaman Anda, sehingga analisa orang tersebut bisa dijadikan pertimbangan Anda. Tetapi sekali lagi, sangatlah disarankan buat teman-teman semua buat selalu berpikir kritis. Ingat, pandangan siapapun selalu menjadi pandangan cadangan, bukan pendapat utama. Pendapat utama asalnya dari Anda. Yang ketiga, ini dosa besar investor pemula. Untung dikit take profit, loss besar cut loss. Kalau Anda beli saham dengan siapin harga cut loss-nya, berarti analisa Anda sejak awal sudah meragukan. Misalnya Anda beli saham BBCA di 2020 awal 6.200, ketika pandemi harganya turun 4.500. Kalau Anda cut loss, berarti Anda belum siap investasi saham. Jangan investasi saham, jual gorengan aja. Sumpah, cuannya 300%. Padahal harga BBCA 4.500 itu cuma bisa ditemukan di tahun 2020 dan di bawah tahun 2018. Memangnya kalau harga BBCA jadi 4.500, BCA tutup usaha, BCA bangkrut? Enggak kan? Jadi janganlah jadi orang di bursa efek yang cita-citanya cut loss. Saya dulu pun untung 5%, senangnya bukan main. Semakin lama di pasar modal semakin sadar. 5 jam duduk di kursi natap grafik itu melelahkan. Tinggal waktunya Anda burn out. Kena margin call, bangkrut, uang habis. Kalau Anda untung cuma 5%, sudah gatal pengen take profit, Anda gak bakal bisa merasakan dapat cuan ratusan persen. Kalau Anda gak bisa menahan diri untuk take profit di triple digit, Anda juga gak bisa dapat cuan ribuan persen. Semoga dapat inti dari video ini. Terima kasih.